Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi dari KJ 379. Yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih dan cinta terhadap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pada hari ini Kau boleh terus bersama-sama dengan kami di dalam doa keluarga yang kami ikuti melalui online GKI Delima ya Bapa. Terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan, dan kami boleh beribadah bersama-sama melalui pelayanan dari GKI Delima. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami selalu mendapatkan berkat daripada-Mu dan kami selalu diingatkan untuk kasih setia dari Engkau saja ya Tuhan. Dan pada saat ini biarlah kami ingin beribadah, doa keluarga, biarlah Tuhan yang pimpin selalu di dalam setiap firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya terus bertumbuh di dalam hati kami dan kami selalu merasakan sukacita, merasakan damai dan sejahtera daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang merasakan kesulitan, sedang merasakan kesedihan. Biarlah kiranya Tuhan datang menghampiri mereka, Tuhan yang hibur mereka, sehingga mereka bisa merasakan sukacita daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah buah ketekunan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, buku yang ada di tangan saya mungkin menjadi salah satu bacaan favorit dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena buku ini memang berisi kisah-kisah inspiratif dan sangat menarik dan bisa membuat kita merasa dihibur, dikuatkan, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca salah satu buku ini. Nah, tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa sebenarnya buku ini lahir dari sebuah mimpi dari seorang penulisnya, yaitu bernama Jack Canfield, di mana pada waktu itu dia hanya bermimpi bahwa dia ingin menjadi orang yang memiliki sesuatu yang sangat dibanggakan. Dan memang buku ini menjadi buku yang sukses, dan bahkan kalau menurut catatan buku ini menjadi bestseller atau tercatat sebagai pemegang Guinness Book World Record karena 7 bukunya secara berturut-turut menduduki posisi pertama New York Times bestseller. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berawal dari mimpi dari Jack Canfield yang lahir tahun 1944 yang tumbuh dalam keluarga yang pas-pasan, di mana ayahnya kemudian punya kalimat favorit yang gemar diteriakkan jika Canfield minta uang. Kamu pikir saya Rockefeller, yaitu seorang yang cukup kaya pada waktu itu. Sehingga dengan pernyataan dari ayahnya ini, Canfield pun berpendapat bahwa hidup itu sulit, sukar, dan harus berusaha bersusah payah untuk mendapatkan uang. Nah, saat dewasa, Canfield bekerja sebagai penceramah, lalu kemudian pada tahun 1990, Canfield bertemu dengan Clement Stone, seorang pebisnis sukses yang mengajarkan ilmu tentang kekuatan alam bawah sadar. Lalu Clement menasihati agar Canfield buat target yang sangat tinggi dalam hidupnya, sehingga saat Canfield meraihnya kelak akan merasa takjub sendiri dengan apa yang ditargetkan. Nah, atas nasihat tersebut, Canfield kemudian menentukan target. Dia ingin memiliki uang yang cukup banyak, meski dia sama sekali tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan bagaimana cara mewujudkannya. Dia hanya punya keyakinan saja sepanjang waktu bahwa hal itu akan terwujud. Cara yang kemudian dilakukan adalah sungguh menarik dan unik, yaitu dia menuliskan angka 00,000 di belakang angka 1 pada uang kertas US dollar pada waktu itu, sehingga uang itu menjadi 100.000 US dollar. Nah, uang itu ditempelkan pada langit-langit tempat tidurnya agar setiap bangun dari tidurnya, uang itulah yang kemudian pertama kali ia lihat, dia resapi, dan ia yakin suatu saat nanti ia akan memperoleh nominal sebesar itu. Dan pada akhirnya selama berbulan-bulan tidak terjadi apa-apa, sehingga satu saat Canfield terpikir untuk saya coba untuk menulis sebuah buku dengan kisah-kisah inspiratif. Dan Canfield berusaha bekerja siang dan malam untuk mewujudkan mimpinya itu. Lalu jadilah sebuah buku. Lalu kemudian setahun kemudian bukunya rampung, lalu diberi judul Chicken Soup for the Soul. Nah, setelah itu Canfield masih harus berjuang untuk mencari penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Dan tidak tanggung-tanggung, hampir 140 penerbit dia tawarkan bukunya ini, dan banyak sekali dan mereka menolak, sehingga pada akhirnya ada satu penerbit kecil di Florida yang mau menerbitkannya, dan edisi perdananya pada saat itu pun terbit dan laku keras. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Jack Canfield ini menceritakan tentang ketekunan. Lalu sebenarnya apa arti ketekunan? Nah, kata dalam bahasa Yunani untuk ketekunan berarti kesanggupan untuk bertahan atau tegar menghadapi kesulitan. Mengenai jenis ketekunan yang dimaksud oleh para penulis Alkitab, seorang pakar menjelaskan bahwa ketekunan adalah suatu sifat yang dengannya seseorang dapat menanggung sesuatu bukan dengan pasrah, melainkan dengan harapan yang membara. Sifat ini membuat seseorang tetap tegar dalam menghadapi cobaan hidup, dan suatu kemampuan yang baik ketika seseorang dapat mengubah cobaan yang paling sulit menjadi sesuatu yang mulia, karena dapat melihat tujuan
di balik kepedihan atau di balik duka, di balik kesengsaraan, di balik penderitaan. Dan bertekun tidak sekedar mengalami kesukaran yang tidak bisa dihindari. Dalam Alkitab, ketekunan mencakup keadaan kukuh, tegar, kuat, mempertahankan sikap mental yang benar, dan sudut pandang yang optimistis saat menghadapi cobaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggambarkan dirinya dan juga para rasul yang lain sebagai seorang olahragawan atau atlet yang sedang berjuang dalam sebuah perlombaan dalam melakukan tugas pelayanannya mengabarkan Injil. Jadi bukan hanya soal ketekunan, tetapi juga pada perjuangan. Dia mengatakan bahwa dalam perlombaan itu hanya ada satu pemenang. Karena itu harus berlari sedemikian rupa, dan ini mau menunjukkan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa harus berlari sekuat tenaga, mengerahkan segala daya upaya yang dimilikinya, dan tentu saja juga menguasai dirinya. Dalam arti tidak curang, iri, berlari dengan tujuan. Bahkan kita pernah lihat bahwa ada orang-orang yang mencoba ketika berlomba melakukan kecurangan, yaitu mencelakai orang lain supaya dia menjadi pemenang. Dan semua itu dapat dilakukan karena dia melatih tubuhnya dan menguasainya. Nah, dalam pertandingan ini biasanya para juara tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan, tetapi karena sekian banyak jam, minggu, bulan, waktu, tahun yang mereka habiskan untuk berlatih. Maka kemudian kita bisa katakan mereka mencoba untuk bertekun. Mereka berlatih terus-menerus dan bertahan sampai akhirnya karena ketekunan mereka menuaikan hasil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia juga melatih dirinya untuk tetap tekun, untuk tetap kuat, bahkan ketika mengalami banyak kesusahan, penderitaan, bahkan di penjara dan dianiaya. Paulus tetap tekun menjalankan tugas pelayanannya. Walaupun tantangan, godaan cukup berat, bahkan penderitaan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ini dilakukan dengan keyakinan bahwa Paulus akan memperoleh mahkota yang abadi. Ketekunan memang sangat penting untuk memperoleh keselamatan. Kita bisa baca di bagian lain dari Matius 24 ayat 13. Dan ketekunan itu juga harus dipupuk. Sementara kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Kata Roma 5 ayat 3 dikatakan bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita tidak boleh menghindari semua ujian iman karena merasa takut, tetapi harus menghadapinya. Dan ketekunan dihasilkan sewaktu ujian iman, sewaktu kita menghadapi dan mengatasi cobaan, besar maupun kecil. Setiap ujian yang dilewati menguatkan iman kita untuk menghadapi ujian berikutnya. Ketekunan juga tidak dipupuk karena upaya sendiri, tetapi juga bergantung pada kekuatan yang Allah sediakan. Kita bisa baca di bagian lain dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Untuk membantu kita tetap kukuh, Allah telah memberikan kita bantuan yang terbaik, teladan putranya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini menawarkan banyak hal-hal yang serba instan, praktis dan cepat. Tapi untuk meraih keberhasilan, dan itu semua untuk meraih keberhasilan hidup. Tapi tentu saja keberhasilan hidup tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses. Kita perlu ketekunan untuk melalui setiap proses itu. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Bahkan ketekunan juga menimbulkan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ketekunan juga membuat kita menjadi kuat. Tetapi kita perlu mawas diri, kita perlu bijaksana, mengevaluasi segala apapun yang kita alami supaya kita menjadi lebih realistis dan menjadi sadar bahwa segala sesuatu memang membutuhkan proses. Intinya jangan menyerah karena hanya karena 1-2 halangan. Teruslah bertekun menjaga fokus kita kepada Tuhan meskipun ada begitu banyak pengorbanan yang harus kita berikan.
Teruslah mendekatkan diri padanya, semakin mengenal Tuhan, mengetahui kehendak-Nya, bersyukur akan semua anugerah-Nya, dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dalam kasih-Nya. Renungkanlah firman-Nya, terus-menerus melatih diri untuk tetap tekun dalam seluruh tanggung jawab kita dan nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, Allah Maha Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena kasih-Mu dan berkat-Mu, kami dapat menikmati kehidupan ini dari hari lepas hari dan mengisinya dengan berbagai aktivitas yang Tuhan sudah percayakan pada setiap umat-Nya. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu berdoa untuk keadaan cuaca yang tidak menentu saat ini, ya Tuhan, yang terjadi cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi di negeri yang kami cintai ini, ya Tuhan. Kami mohon kiranya kasih setia Tuhan menolong kami, supaya pada hari-hari esok cuaca ekstrim ini boleh dijauhkan dari bangsa kami ini, ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk terus waspada dan siaga, dan berjaga-jaga di setiap daerah kami masing-masing, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya daerah-daerah yang terkena banjir dan mengalami tanah longsor bisa cepat pulih kembali, supaya jalan dan daerah serta rumah mereka, sekolah dan bangunan-bangunan yang terkena bencana segera mendapatkan perbaikan, sehingga keluarga mereka bisa cepat kembali menempati rumah mereka, dan juga sekolah dan bangunan-bangunan lainnya, supaya anak-anak yang terkena bencana bisa cepat kembali bersekolah, dan juga orang tua mereka bisa kembali beraktivitas dan bekerja seperti sedia kala. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon pada Tuhan. Amin. Tiba di akhir doa keluarga pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu dari PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhan ku peroleh membuat
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Teruslah tekun fokus pada tugas dan panggilan pelayanan kita pada Tuhan, agar dengan demikian kita boleh terus bertanggung jawab di dalam menjalani seluruh kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk menghadapi setiap godaan, setiap cobaan, dan pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Kiranya Tuhan berkati dan memampukan kita semua. Amin.